Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Explore Ngarit dimanapun Anda berada. Kali ini kita sedang mencoba mencari tahu keberadaan wanita yang terjatuh kemarin yang lagi viral. Yaitu videonya seperti ini, yang lagi viral kemarin. Ini videonya. Itu tadi videonya, kita cari tahu kebenaran berita-berita yang sesungguhnya karena tersebar hoak-hoak atau isu-isu yang tidak jelas kemarin di masyarakat sekitar sini atau di media sosial. Jadi kita cari tahu kesungguhan yang sebenarnya berita tersebut, apakah benar beritanya seperti yang diberitakan di media sosial atau tidak. Gimana tim intelijen sudah terdeteksi? Oke, sudah terdeteksi keberadaannya Mbak yang terjatuh kemarin. Oke, kita cari tahu ya. Kita embus-embus ya. Bisa, ini masih tercium ini baunya. Oke, masih tercium. Jadi let's go, kita ke rumahnya yang Mbak yang terjatuh ini. Oke, bisa ini tercium? Oke, let's go forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita sudah nyampe di kediamannya Mbak Ara, Mbak cantik yang lagi viral kemarin, yang katanya di akun TikToknya siapa nggak tahu, yang jelas bukan punyanya Mbak Ara, itu viral nyampe ke seluruh Indonesia, Eropa, bahkan nyampe Afrika Tengah bagian Zimbabwe sana. Katanya. Oke, karena kemarin di berita-berita di luar itu banyak sekali berita-berita nggak jelas, katanya ada yang mbaknya ini nggak bisa jalan, katanya pas terjatuh kemarin itu lagi balap liar. Kita kali ini akan klarifikasi langsung kebenaran ceritanya itu seperti apa. Jadi biar berita-berita di luar itu nggak ada simpang siur tentang hoak-hoak atau berita-berita yang nggak jelas. Karena apa? Karena jujur saja tadi kita udah ngobrol dengan keluarganya Mbak Ara, udah ngobrol dengan Mbak Ara, itu sedikit menyudutkan atau merugikan keluarga Mbak Ara sendiri, karena beritanya nggak dengan apa namanya, nggak fakta, nggak apa sih namanya, nggak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya atau dengan cerita yang sebenarnya. Oke, langsung saja. Ini Mbak Ara namanya, yang jatuh dari motor kemarin, yang viral kemarin. Jadi ini tempat lokasi kejadiannya di mana sebenarnya Mbak Ara ini? Di Simpang. Di Simpang. Simpang itu masuk Sukadama ya Mbak Ara ya? Iya. Iya. Yang di Bulak-Bulakan itu, yang di sawah-sawah itu kan? Itu perbatasan antara Desa Sukadamai Kecamatan Natar dan Desa Rejomulyo ya Mbak Ara ya, dan Desa Rejomulyo Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Jadi kejadiannya ternyata di situ. Terus waktunya itu kan posisinya lagi rame banget, itu anak-anak nongkrong di sekitaran itu ya Mbak ya. Iya, terus? Nah itu waktunya kapan itu kok bisa ada anak-anak rame? Kemarin saya lewat situ, tadi lewat situ juga nggak rame ya. Pagi sekitar jam 5 sampai jam 7 lewat. Kalau nggak salah jam 8 kan, sampai jam 8. Jam pagi ya. Iya. Suaranya agak keras Mbak Ara, karena ini nggak kedengeran pemirsanya, ini agak ini sih, jadi agak keras suaranya. Jamnya jam berapa Mbak Ara? Jam 5 itu udah rame, sampai sekitar jam 8 itu masih rame sih kalau hari Minggu. Oh, pagi habis sahur, habis sholat subuh itu ya? Iya. Oh, kalau bahasa anak-anak muda sekarang ini maraton katanya, padahal nongkrong bukan maraton. Jadi di waktu-waktu habis sholat subuh, habis sahur sholat subuh, biasanya anak-anak daerah sini, daerah Desa Rejomulyo atau Sukadami, biasanya memang nongkrong di kisaran Bulaan Rejomulyo dan Sukadami itu. Jadi lokasinya di situ. Pagi-pagi emang ramai, tapi saya herannya ini Mbak Ara ini ya,
kan itu rame itu ya, orang-orang nongkrong di situ. Terus ketika sampean jatuh itu nggak ada yang nolongin ya kayaknya. Nggak ada, bodohnya kenapa cuma diketawain gitu kan. Nah, iya. Nggak ada otak pada. Cuma satu orang kayaknya itu yang nolongin, yang ngambilin HP-nya sampean itu aja ya. Itu pun dibuat mainan. Coba kalau nggak dibuat mainan. Oh iya. Ya mungkin dia nggak ini sih, refleksnya nggak ada, jadi langsung apa namanya, ketawa aja, nggak ada refleks untuk langsung nolong zaman, nggak ada. Ya nggak punya hati orang-orangnya kok. Ya mungkin karena masih anak-anak muda lah, jadi belum ngeh nyampe ke situ. Terus yang selanjutnya nih, kok bisa jatuh sampean, padahal kan itu naik motor biasa, digonceng biasa ya. Terus kok bisa tiba-tiba, kayaknya di video itu kemarin tiba-tiba jatuh aja sampean. Itu kan tadinya emang disuruh pegangan, cuman kan akunya nggak pegangan gitu kan. Jadinya ya itu jatuh, dia ngeplas kopling, gas jadi jatuh. Jadi permainan koplingnya gitu. Kaget juga sih. Oh, sebenarnya biasa aja, sampai mainan HP nggak pegangan. Nggak Terus pegangan. dimainin koplingnya. Enggak, dia nggak tahu kalau aku nggak pegangan, jadinya digas terus main lepas kopling gitu. kopling. Agak nyentak gitu sampai jatuh ya. Iya kan, kaget. Kayak hatimu Mbak Dia. Dia dimainin hatinya, bukan koplingnya. Citro. Jadi jatuhnya karena mbaknya ini kemarin nggak fokus saat digonceng, dia mainan HP, ketika motornya digas terus dilepasin koplingnya, jatuh mbaknya. Terus yang beredar ini, berita yang beredar, ada lagi yang ngomong katanya itu pas sampean terjatuh itu kan posisinya pantatnya dulu nih, bokongnya dulu nih, katanya tulang ekornya ini yang kena nih katanya. Ya, Enggak tulang ekornya ini nggak kena nih. Enggak apa-apa. Tulang anak ekornya gitu. Nggak segigisan Mbak. Ini nggak segigisan iki. Iki serius sih ngomongnya, nggak kebiasaan nih. Ya tulang ki ya nang ekore ta. Bukan bagian silit kayak. Iya. Gue nama orang mana? Bukan mana ekore ora Mbak. Mana orang? Enak. Enak kan? Ya enak ekore. Kamu diperiksa kan? Oh tahu banget diperiksa. Katanya ini terjatuh pas bagian tulang ekor ya. Sik, jangan jegigisan ini, maaf ini teman berdua ini emang biasa jegigisan, jadi ya mohon maaf nih ya. Tulang ekornya nih kena nih, katanya berita di luar ini apa? Orangnya nggak bisa jalan nih katanya. Ya, ya toh Mbak Dea. Di luar beritanya seperti itu. Nah ini benar nggak nih katanya? Kagak we, bisa jalan we, yang ngomong itu siapa? Bisa. Coba berdiri bisa nggak sih Pak? Bisa. Oh no, tuh kan sehat nih ternyata nih. Berarti beritanya hoax yang kemarin ya? Bisa loh. Bisa jalan juga. Bisa kok, bisa jalan. Bisa nih biasa. Oh udah Pak. Berarti berita di luar hoax kemarin. Nih mbaknya bisa jalan, masih sehat, nggak ada apa-apa. Paling cuma memar aja mbak ya, mungkin di bagian sini ya. Jadi mbaknya nggak ada apa-apa. Jadi buat orang-orang yang ngomongin mbaknya ini kalau jatuh nggak bisa jalan, lumpuh, itu berita bohong, hoax ya. Jadi yang benar mbaknya sehat, nggak apa-apa, cuma mungkin cedera biasa karena emang jatuh dari motor, jadi ya wajar lah, nggak apa-apa, tetap bisa jalan dan masih sehat walafiat, alhamdulillah ya mbak ya. Jadi bagi teman-teman nih yang suka ngomongin yang nggak tahu kebenarannya nih, ya mohon maaf nih ya, tolong lebih dipikirkan lagi nih, lebih di apa ya namanya, lebih berpikirlah sebelum berbicara, karena Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak atau bertindak sebelum berpikir nih. Mulak malik. Jadi pokoknya untuk teman-teman nih, sarannya hati-hatilah kalau ngomong, kalau nggak tahu berita aslinya, karena mbaknya emang sehat walafiat. Jadi ya kasihan mbaknya, kasihan keluarganya kalau teman-teman ngomong kalau nggak bisa jalan, nggak bisa
berdiri, kan kasihan nih keluarganya nih, karena kan kayak gitu nggak baik lah untuk keluarganya pokoknya. Terus saya juga nonton kemarin di mana Mbah yang katanya balap liar itu, Di di apa namanya, di akun apa namanya, TikTok, di bukan yang katanya yang beritain balap liar di Tribun ya. Iya, Nah kata Tribun kemarin juga beritanya masukin di media sosial itu katanya balap liar. Nah ini bener nggak nih Mbak balap liar? Enggak balap liar. Di situ kan udah kelihatan kalau balap liar nggak mungkin boncengan. goncengan. Masa iya balap liar mau gonceng cewek? Kan nggak Juga mungkin. ya. Nah di situ juga bareng-bareng cewek juga. Hmm. Banyak temen cewek juga di situ. Gak cuma aku. Iya, iya, masuk akal, masuk akal. Ya masuk akal teman-teman. Karena kalau balap liar nggak mungkin. Saya belum pernah sih lihat balap liar kok boncengan. Bonceng cewek. Apalagi bonceng cewek ya. Mbak pernah dibonceng balap liar? Hah? Ora pernah. Jelas, tambah seru lah sama yang dibonceng Mbak. Bendal. Mendak. Jedor balik. Camping. Kalau Mbak yang dibonceng bisa jengat-jengat motor. Jadi ya masuk akal teman-teman kalau bukan balap liar, karena nggak mungkin nih balap liar kok bonceng. Karena setahu saya balap liar itu kan mengunggulkan kecepatan nih. Kalau boncengan kan pasti akan mengurangi kecepatan, bebannya lebih berat, jadi nggak masuk akal. Juga saya lihat kemarin di video kan 3 orang nih Mbak ya, ini kenal semua nih. Yang sampingnya sampean itu ada motor lagi kan? Kalau motornya pakai motor fiction kenal? Oh itu temennya Teman. juga berdua. Yang belakang motor King itu, RX King itu Enggak. nggak kenal ya. Tuh, jadi bukan balap liar sih. Juga terlihat dari cara ngegasnya juga. Kalau balap liar tuh kayaknya kan gitu. Kemarin kan cuma tret gitu. Jadi hoak itu, asli hoak. Enggak Mbak ya? Enggak. Enggak masuk akal kayak dengar dari suara gasnya di video juga nggak masuk akal. Kalau balap liar pasti gasnya dipolin nih. Kalau kemarin buat mainan gini. Lagi-lagi hoak lagi nih, pertanyaan ke berapa tadi ya? Ketiga sama keempat hoak semua ya. Yang pertama tadi TKP benar di sana. Yang kedua waktunya benar ya, pagi-pagi itu emang ramai di sana ya, anak-anak maraton itu ya. Ya. Dan yang ketiga kok bisa jatuh itu karena emang lagi mainan HP. Iya, sama kaget juga sih. Kaget ya. Karena nggak fokus sama ini. Nggak fokus sama. Jadi lain kali jangan mainan HP Mbak Ara, pakai helm. Iya. Masker jangan Biar safety kan. Safety apa enggak? Adiknya Mas Sandi. Oh, SS. Keluarga S ya. Keluarga Bang Sandi Sandoro. Sandoro, Mbak Septi. Terus yang keempat nih hoak berarti tadi ya, yang Iya. ngomongin apa tadi yang keempat? Nggak bisa jalan ya? Berarti hoak. Yang kelima nih berita yang dari Tribun itu katanya balap liar. Hoak juga. Hoak juga nih teman-teman. Makanya kalau mau ngepost kayak gitu tuh nanya dulu yang jatuh, jangan langsung ngepost. Langsung ke rumahnya. Enak nih ke rumahnya nih. Nggak izin. Ngobrol-ngobrol sama Mbak Ara. Sayangnya puasa, kita nggak dikasih apa-apa jadi. Ngobrol-ngobrol santai aja sambil nunggu buka puasa ya. Terus yang terakhir nih, kelima udah. Nih yang terakhir nih yang lagi ini nih malah yang lebih vital nih kayaknya nih, masalah pribadi nih Mbak Ara nih. Banyak yang ngomong katanya, wah Mbak Ara sama ini selingkuhannya katanya gitu, karena Mbak Ara cowoknya bukan itu gitu sih katanya. Bener nggak nih Mbak Ara, cowoknya atau selingkuhannya atau temennya nih? Itu tuh ceritanya tuh baru kenal sehari, baru hari itu sih kenal, jadi ya. nggak ada yang gue tahu namanya aja nggak gitu kan. Baru kenal hari itu juga, jadi kalau dibilang selingkuhan bukan, temen ya bukan, karena baru kenal aja. Iya. Kok bisa ketemu orang itu, sama sebenarnya mau kemana tujuannya? Awalnya dari rumah nih. Awal dari rumah ya mau main juga, tapi kan sama temen. Nah itu kawannya temanku, jadi kami ya kayak gitu, main-main gitulah, terus kejadian lah kayak gitu. Jadi bukan
bukan cowoknya, bukan selingkuhannya, cuma temen. Jadi awas nih teman-teman nih yang biasa fitnah nih Superwak nih, katanya selingkuhannya lah, katanya cowoknya lah. Bukan. Mbak Ara udah punya cowok belum Mbak Ara? Udah. Udah ternyata. Mas kameramen sedih, Mbak Ara udah punya cowok. Udah punya cowok, tapi bukan cowok itu teman-teman ya, itu cuma teman pas ketemu aja di jalan waktu itu. Oke, jadi hoax yang 3 terakhir itu hoax semua. Mbak Ara nggak bisa jalan itu hoax, Mbak Ara sehat nyatanya ya. Yang selanjutnya balap liar itu bohong, nggak mungkin itu balap liar, pasti nggak mungkin karena boncengan, terus dari suara gasnya bukan suara gas balap liar, itu cuma mainan gini-gini aja. Yang terakhir itu cuma temennya. Jadi saran kami dari tim Explore Tukang Arit, mohon sebelum berbicara dicari tahu dulu kebenarannya berita itu seperti apa. Jangan langsung asal ngomong aja, bisa jadi fitnah, berdosa kalian nanti. Oke, itu tadi bincang-bincang dengan Mbak Ara. Jadi ini pesan-pesan Mbak Ara nih apa nih yang disampaikan untuk teman-teman yang udah nge-share videonya Mbak Ara, udah buat videonya Mbak Ara, nih pesan-pesannya apa ini? Tanpa izin soalnya kan. Ya tolong dihapus lah, kan tanpa izin kayak gitu tuh kayak mana ya, kayak nyebar nggak baik gitu, apalagi tentang kayak balapan terus perselingkuhan, padahal mah cuma temen sih, baru kenal juga kan. Habis itu tentang yang lumpuh lah, padahal kan enggak bisa disebar kayak gitu, seharusnya dihapus lah ya, minta tolong aja, soalnya dia udah sampai TV juga kan, nggak baik juga kayak gitu, terus nggak izin kalian juga. Jadi itu aja ya Mbak Ara ya. Jadi mohon sama teman-teman yang udah nge-share videonya Mbak Ara, udah ngupload videonya Mbak Ara, mohon dihapus ya, karena tanpa seizinnya Mbak Ara. Jadi otomatis nggak barokah lah video yang sampean share itu. Oke, jadi cukup itu aja ya teman-teman Explore Tukang Arit dimanapun Anda berada. Video kali ini bincang-bincang dengan Mbak Ara yang mbak-mbak yang viral yang terjatuh dari motor kemarin. Cukup sekian, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.